jenazah beberapa hari yang lalu di daerah Menteng. Tadi pagi, rekan-rekan kami dari penyelidik Subdit Resmob di Treskrim Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP. Penyelidik mendatangi TKP dan melakukan olah TKP bersama-sama dengan berbagai ahli. Ya, ini merupakan kolaborasi interprofesi dalam proses pengungkapan sebuah peristiwa, prinsip-prinsip profesional, proporsional, kemudian kecermatan, kehati-hatian itu selalu kami pegang. Ya, oleh karena itu tadi pagi tim penyelidik melakukan olah TKP bersama-sama dengan yang pertama dari pihak kedokteran kepolisian. Ya, kemudian yang kedua dari Puslap 4. Kemudian yang ketiga itu dari Inafis Bareskrim Polri. Kemudian hadir pula rekan kami dari dokter dari RSCM yang melakukan proses otopsi terhadap jenazah. Dalam proses kegiatan olah TKP tadi, kegiatan juga di backup dan diamankan oleh rekan-rekan kami dari Polsek Menteng dan juga Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian saat ini penyelidik juga masih menunggu hasil otopsi. Ya, saat ini masih berlangsung atau penyelidik masih menunggu hasil pemeriksaan organ dalam secara laboratoris. Kemudian juga masih menunggu saat ini proses pemeriksaan patologi masih berlangsung. Ya, jadi pada prinsipnya penanganan kasus ini akan kami tangani dengan sebaik-baiknya secara proporsional dan juga profesional berdasarkan SOP yang berlaku. Itu update-nya rekan-rekan, ya. Saya sampaikan masih menunggu hasil otopsi, ya, masih beberapa hal perlu dilakukan pendalaman lagi. Ya. Ya. Ya, nanti baik, itu nanti akan terus dilakukan pendalaman ya. TKP itu ada perimeternya juga. Untuk membuat peristiwa itu menjadi utuh, tentunya akan diurut nanti dari ringnya diperbesar lagi, sehingga ceritanya menjadi utuh, menjadi sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Sekali lagi, karena ada prinsip kehati-hatian dan kecermatan, ini mohon waktu, tapi yang jelas kasus ini akan kami tangani secara profesional dan akan kami tuntaskan, ya, sehingga nanti akan terungkap peristiwanya seperti apa. Tapi memang itu model CCTV-nya itu memang model CCTV tetap atau bisa bergeser gitu, Pak? Baik, nanti kami pastikan ke penyelidik ya. Ya, yang jelas untuk mengungkap fakta itu nanti segala macam alat data yang diperlukan itu akan dicari, didalami, ya, termasuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, ya. Ya, peristiwa awal adalah ditemukan seorang laki-laki meninggal dunia. Ya. Apa penyebab meninggal dunianya? Ini harus dilakukan pemeriksaan secara ilmiah. Dalam mengungkap sebuah peristiwa ini, kami harus mengedepankan prinsip scientific crime investigation, ya. Pengungkapan kasus berdasarkan pendekatan berbagai ilmu. Nah, itu nanti akan didalami. Jadi kami tidak berbicara kemungkinan-kemungkinan. Apapun yang ditemukan dari
barang bukti. Jadi jenazah ini juga merupakan barang bukti. Jadi sifatnya jenazah itu barang bukti yang platinum, barang bukti yang utama. Ya, ini dilakukan analisis, dilakukan pemeriksaan secara laboratoris. Itu tadi organ-organ dalamnya, patologinya, nanti hasilnya apa, nanti akan kami sampaikan kemudian ya. Pak Kabit, izin ada 3 hal. Yang pertama mau nanya, kan HP korban ini kan udah diamankan sama kepolisian. Hasil penelitian digital forensiknya itu apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan Pak Kabit bilang hari ini ada olah TKP di tempat penemuan ya Pak ya, oleh penyidik. Nah itu bisa dijelaskan juga nggak soal timbul pertanyaan dari video yang beredar saat jenazah ini pertama kali ditemukan, itu membuka jendelanya gampang banget. Nah itu boleh dijelaskan nggak sih jendelanya itu seperti apa, dan berdasarkan dari olah TKP tadi itu seperti gimana? Nah yang terakhir Pak, dari pihak keluarga itu ada komunikasi dengan kepolisian nggak Pak? Kayak istilahnya minta untuk kasus ini sama tuntas, diperjelas gitu, apa penyebabnya? Ya, jadi sekali lagi mohon waktu ya, semua fakta-fakta, semua data dukung, barang bukti dilakukan analisis, ya analisis secara mendalam. Para pihak terkait yang menjadi circle dari korban itu juga dilakukan komunikasi, dilakukan pengambilan keterangan untuk mengungkap secara utuh ya, dari mulai bagaimana sehari-hari korban, kegiatan korban hingga akhirnya terjadi atau muncul ada peristiwa itu. Ya, jadi semua akan dilakukan pendalaman oleh penyelidik. Ya. Pak, artinya dari keluarga, keterangan dari keluarga itu cuma dari pas kepolisian minta keterangan aja ya Pak? Maksudnya dari polisian yang proaktif ke keluarga ya? Nggak ada dari keluarga atau kepolisian minta juga gitu? Nanti kami pastikan ya kalau pertanyaan yang itu ya. Oke, mohon waktu. Oke, penanganannya dilakukan oleh penyelidik Subdit Resmob. Tentunya masih gabungan bersama dengan Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat. Ya. Pak Kabit, itu alasannya apa sih Pak diambil alih sama Polda? Alasan dalam penanganan peristiwa itu ada lapis kemampuan. Ya, ada lapis kemampuan dalam manajerial operasional kepolisian itu. Ya, jadi itu sekali lagi tujuannya adalah untuk peningkatan kecepatan proses pengungkapan perkara, ya. Nanti coba kami pastikan ya. Pastikan yang jelas tadi ada beberapa pihak yang hadir, tidak hanya penyelidik, ya. Pak Kabit izin, ini kan di media sosial juga lagi rame nih Pak, isunya korban itu diduga dibunuh Pak karena menangani perkara-perkara WNI di luar gitu Pak, dan salah satunya juga isu di WNI di Kamboja gitu Pak. Nah, apakah nantinya Polda Metro Jaya bakal mendalami pekerjaan atau melihat perjalanan korban dari tadi ya, profil apa kegiatan yang bersangkutan, itu yang akan terus dilakukan pendalaman ya, sehingga peristiwanya ini utuh, bagaimana keseharian korban, kemudian apa aktivitasnya hingga saat itu berada di TKP, kemudian akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia ya. Kami tidak berandai-andai, yang jelas proses menuju pengungkapan peristiwa ini masih berlangsung ya. Jadi yang saya sampaikan dari awal tadi adalah tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh penyelidik sampai dengan sore hari ini ya. Oke, udah cukup?